Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurfadila dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi Cortana, blockchain, dan sandbox. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Cortana. Cortana adalah asisten virtual yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI dan memiliki kemampuan untuk memahami perintah pengguna, memberikan informasi, menjadwalkan acara, mengatur alarm, menemukan informasi di internet, membantu dalam navigasi, dan menjalankan berbagai aplikasi dan tugas di perangkat yang terhubung. Oke, next. Dampak positif dan negatif Cortana. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu kemudahan akses informasi. Dengan menggunakan perintah suara atau teks, Cortana memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi dari internet, melakukan pencarian, menemukan lokasi, dan melakukan tugas lainnya. Yang kedua ada peningkatan produktivitas. Cortana dapat meningkatkan efisien dan produktivitas pengguna dengan menjadwalkan pertemuan, mengatur alarm, dan melakukan tugas-tugas lainnya dengan cepat. Oke, yang ketiga ada personalisasi dan pembelajaran mesin. Cortana belajar dari pola penggunaan pengguna untuk membuat saran yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Oke, next. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Ketergantungan pada teknologi. Pengguna Cortana ada Pengguna Cortana dan asisten virtual serupa bisa membuat pengguna terlalu bergantung pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada asisten virtual seperti Cortana bisa mengurangi kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Yang kedua ada kekhawatiran akan privasi. Pengguna Cortana memerlukan akses ke informasi pribadi pengguna seperti lokasi, data kontak, dan preferensi pengguna. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Yang ketiga ada gangguan dan amplifikasi. Terkadang respon yang diberikan oleh Cortana mungkin tidak akurat atau tidak sesuai dengan diharapkan. Hal ini dapat mengganggu dan mengakibatkan frustasi bagi pengguna. Oke, next. Jadi kesimpulan dari teknologi Cortana ini adalah meskipun Cortana telah kehilangan persaingan dengan asisten virtual lainnya seperti Google Assistant dan Amazon Alexa, perusahaan masih memiliki potensi untuk merancang ulang, memperbarui atau mengalihkan fokus pengembangan teknologi mereka yang memungkinkan Cortana untuk kembali relevan dan inovatif di pasar teknologi yang harus berkembang. Tetapi tetapi strategi jangka panjang Microsoft tanggapan pasar dan kebutuhan pengguna akan menentukan bagaimana perannya Cortana akan berkembang dan perannya di masa depan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, yang kedua, ada pengertian sandbox. Sandbox adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang teknologi informasi dan komputasi. Secara umum, istilah sandbox mengacu pada lingkungan yang terisolasi atau terbatas yang dirancang untuk menjalankan atau menguji perangkat lunak, kode atau proses tertentu tanpa mengganggu sistem yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada dampak positif dan negatif sandbox. Dampak positif Dampak positifnya yaitu keamanan yang ditingkatkan. Sandbox meningkatkan keamanan sistem dengan membatasi akses aplikasi atau proses ke sumber daya sistem. Ini melindungi sistem dari penyebaran atau kerusakan malware atau ancaman keamanan lainnya. Yang kedua ada isolasi risiko. Dengan membatasi proses atau aplikasi dalam lingkungan terisolasi, masalah atau kerusakan pada aplikasi atau lingkungan sandbox hanya akan mempengaruhi lingkungan sandbox, sementara sistem utama tetap terlindungi. Oke, yang ketiga ada pengujian aman. Bagi pengembang perangkat lunak, Sandbox memungkinkan untuk menguji aplikasi atau kode dalam lingkungan yang terkendali tanpa mempengaruhi sistem operasi atau aplikasi lainnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memastikan stabilitas sebelum diluncurkan ke lingkungan produksi. Oke, next.
Oke, sekarang ada dampak negatifnya dari sandbox. Dampak negatifnya diantaranya ada keterbatasan fungsionalitas. Kadang-kadang kemampuan aplikasi atau proses tertentu dapat dibatasi oleh perbatasan akses sandbox. Ini dapat menjadi masalah jika aplikasi tersebut membutuhkan akses ke sumber daya sistem yang lebih luas. Yang kedua ada kinerja yang menurun. Kontainerisasi dan virtualisasi yang membutuhkan sumber daya tambahan dapat memperlambat atau membatasi kinerja aplikasi. Yang terakhir ada kesulitan interaksi antar aplikasi. Ketika aplikasi berjalan dalam sandbox terpisah, interaksi yang antara mereka bisa menjadi sulit. Ini dapat menjadi masalah jika aplikasi tersebut membutuhkan kerjasama atau integrasi dengan aplikasi lain. Oke, next. Jadi, kesimpulan saya dari teknologi sandbox ini yaitu dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keamanan yang semakin meningkat, teknologi sandbox memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Teknologi sandbox memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan sistem terhadap ancaman yang berkembang pesat dengan fokus yang terus meningkat pada keamanan cyber. Inovasi teknologi sandbox akan terus menjadi fokus utama dalam upaya mempertahankan keamanan sistem informasi di seluruh dunia. Oke, kita next. Oke, yang terakhir ada pengertian blockchain. Blockchain teknologi tersen, terdesentral blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain mencatat transaksi secara kronologis dalam blok terhubung yang aman dan terinskripsi. Ini adalah ide dasar dari teknologi buku besar terdistribusi atau DLT yang memungkinkan pengguna membuat dan memverifikasi transaksi tanpa perlu perantara atau otoritas pusat. Blockchain pada dasarnya adalah jaringan orang ke orang atau P2P yang terdiri dari banyak node node komputer yang terhubung satu sama lain. Setiap node memiliki salinan yang sama dari buku besar transaksi yang terdiri dari blok-blok data. Setiap blok mengandung jumlah transaksi yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Oke, next. Oke, di sini ada dampak positif dan negatif dari blockchain. Dampak positifnya yaitu keamanan yang tinggi dengan menggunakan kriptografi yang kuat dan struktur data yang terdesentralisasi. Blockchain meningkatkan keamanan transaksi. Data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diubah dan dimanipulasi tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Yang kedua ada transparansi dan kendala ke, keandalan. Setiap transaksi yang terjadi pada blockchain terekam secara permanen dan dapat diakses secara publik, yang memastikan keandalan dan transparansi data yang tinggi. Yang ketiga ada desentralisasi. Dengan tidak adanya otoritas pusat, blockchain menawarkan model desentralisasi yang mengurangi ketergantungan pada entitas tunggal dan mengurangi risiko kegagalan sistem. Oke, next. Dan ini adalah dampak negatif dari teknologi blockchain. Di antara lain yaitu keterbatasan skalabilitas. Masalah skalabilitas muncul karena beberapa blockchain memiliki keterbatasan dalam kapasitas transaksi yang dapat diproses. Yang kedua ada konsumsi energi tinggi. Jenis blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus proof of work atau POW seperti Bitcoin membutuhkan banyak sumber daya seperti Bitcoin membutuhkan banyak sumber daya komputasi. Yang terakhir ada biaya transaksi yang tinggi. Biaya transaksi di blockchain tertentu kadang-kadang tinggi, terutama saat jaringan sedang sibuk. Akibatnya akibatnya itu tidak tidak cocok untuk transaksi kecil. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari saya dari teknologi blockchain yaitu di masa mendatang teknologi blockchain memiliki potensi untuk terus berkembang karena perbaikan teknologi, pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan blockchain
dan penerimaannya lebih luas dari berbagai sektor. Namun perubahan dalam tren, regulasi, dan inovasi akan terus mempengaruhi bagaimana blockchain berkembang dan digunakan di berbagai industri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru.